Perkenalkan, nama saya Andoro Purwarangga Arham dengan NIM 132181023. Di sini saya akan melakukan percobaan praktikum sistem mikroprosesor modul 4. Nah, untuk pertama ini, yaitu percobaan PATA sensor MPU 6050 ini. Di sini saya akan membuat sebuah aplikasi untuk membaca nilai sensor MPU 6050 yang memanfaatkan protokol komunikasi I2C dan akan menampilkan nilai pitch dan roll ketika sensor MPU 6050 ini digerakkan pada sumbu X atau digerakkan sumbu Y. Nanti akan dilihat hasilnya pada serial monitor. Nah, sekarang kita akan lihat program yang telah saya buat ini. Nah, ini adalah source code atau algoritma untuk percobaan PATA ini. Nah, pada kode program ini, pada bagian void setup, ditentukan terlebih dahulu alamat dari sensor MPU 6050 ini. Nah, didapat alamat defaultnya dari sensor MPU 60 ini adalah 068 atau hex 68. Nah, di sini diakses juga register power management dari MPU 60 untuk membangun MPU. Nah, ini setup untuk percobaan ini. Nah, pada void loop dilakukan transmisi sensor MPU 60. Kemudian dilakukan pembacaan register sebanyak 6 kali, 6 buah dimulai dari register 3B. Register pertama berisi data 8 bit, high dari ACCX. Register kedua berisi 8 bit low dari ACCX juga. Kedua register ini akan disimpan pada variabel 16 bit, sehingga 8 bit high di shift kiri dan dilakukan operasi OR dengan 8 bit low, sehingga dihasilkan data 16 bit utuh. Untuk register ketiga dan keempat, ini diisi oleh register ACCY dan kelima keenam diisi oleh ACCZ. Data tersebut kemudian dinormalisasi sesuai dengan datasheet untuk default kurang lebih 2G atau gravitasi. Data yang didapat dibagi 16,384 per G, di mana G ini adalah percepatan gravitasi, sehingga dikalikan 0,00061 dan 9,80665. Kemudian dilakukan formula untuk mengkalkulasi pitch dan roll, yaitu untuk pertama roll itu 180 V tan arcus normalisasi ACCY dibagi normalisasi ACCZ, dan untuk pitch yaitu minus 180 per V tan arcus normalisasi ACCX dibagi akar normalisasi ACCY kuadrat tambah normalisasi ACCZ kuadrat. Dan kemudian ini adalah untuk menampilkan pitch dan roll pada serial monitor. Oke, saatnya kita melakukan demo. Nah, kemudian ini adalah demo percobaan yang A. Ini adalah rangkaian yang dibuat. Ini adalah kondisi awal. Pitch dan rollnya masih kecil nilainya karena belum terlalu digerakkan. Nah, akan digerakkan ke sumbu Y dan dapat lihat roll negatif didapat. Dan akan dicoba sumbu Y sebaliknya, didapat roll positif. Nah, berikutnya akan dicek sumbu X. Dapat dilihat didapatkan pitch negatif. Dan akan dicoba sumbu X sebaliknya, dilihat dapat pitch positif. Nah, dapat disimpulkan percobaan sudah berhasil. Berikutnya, pada percobaan berikutnya ini, yaitu percobaan 4B, RTOS. Di sini praktikan akan membuat produk sederhana dengan memanfaatkan RTOS atau Real Time Operating System. Nah, pada percobaan ini, praktikan akan membuat sebuah aplikasi yang memiliki 3 task, yaitu membaca nilai sensor dan menampilkannya
pada LCD, yaitu pitch dan roll ini, dan juga menyalakan LED indikator jika didapati nilai sensor mencapai suatu nilai tertentu atau nilai rollnya di atas 90 atau di bawah min 90 derajat. Di sini LCD akan menampilkan nilai pitch dan roll yang diperoleh dari sensor dan akan selalu melakukan update nilai pitch dan roll setiap 1 detik sekali. Nah, oke, mari kita lihat program yang sudah dibuat. Nah, ini adalah source code untuk percobaan kedua 4B, yaitu RTOS. Nah, pertama, dilakukan inisialisasi komunikasi dengan sensor MPU 6050 ini, yaitu pada alamat 68. Ini sesuai datasheet. Pada inisialisasi juga, di set level priority dari setiap task sama, yaitu level 2, sehingga setiap task memiliki prioritas yang sama untuk dijalankan. Pada void setup, dibangunkan MPU 6050 dengan mengassign register 06B. Dengan nilai 00 dan diberhentikan transmisi dari sensor MPU 6050 ini. Kemudian, LCD I2C ini diinisialisasi pada address 027 dan diberikan backlight. Setelah itu, dibuat mutex dengan fungsi xSemaphore create mutex dan disimpan di variabel xmutex. Kemudian, diinisialisasi 3 task, yaitu sensing task, blink task, dan juga display task dengan nama task 1, task 2, dan task 3. Ketiganya memiliki stack depth yang sama-sama, yaitu 2048. Hal ini menunjukkan setiap task dialokasikan memori stack sejumlah 2048 untuk menyalakan task atau program masing-masing. Pada program, core ID yang digunakan untuk display dan task sensing sama, yaitu core ID 0. Untuk blink, task core ID yang digunakan adalah core ID 1. Hal ini menunjukkan atau serupa microcontroller memiliki dua prosesor berbeda, yaitu core ID 1 yang melakukan task blink dan core ID 0 yang melakukan task display dan sensing. Kemudian untuk void sensing task, sama seperti percobaan A, dilakukan transmisi dengan sensor MPU 6050. Setelah itu, dilakukan pembacaan register sebanyak 6 buah dari register 3B. Register pertama berisi 8 bit 1 atau high dari ACCX. Register kedua berisi 8 bit 0 atau low dari ACCX. Kedua register ini disimpan pada variabel 16 bit. Kemudian 8 bit low dilakukan operasi OR dengan 8 bit high yang di shift kiri, sehingga dihasilkan data 16 bit utuh. Hal ini juga dilakukan untuk register ACCE dan ACCZ. ACCE adalah register ketiga dan keempat, dan ACCZ adalah register kelima dan keenam. Kemudian data-data pada register ini dinormalisasi sesuai datasheet. Data yang didapat harus dibagi 16384 percepatan gravitasi, sehingga data dikalikan 0,000061 dan 9,80665. Setelah itu, dilakukan kalkulasi pitch dan roll sama formulanya dengan percobaan A tadi. Nah, di sini ada perbedaan dari percobaan A, ialah hasil tidak ditampilkan pada serial monitor dan terdapat perintah yang berada di dalam bagian xSemaphore, xmutex, port max delay, dan juga xSemaphore give xmutex, di mana pada saat task mengambil mutex, task untuk beberapa saat akan lebih tinggi level prioritasnya dibandingkan task lain, sehingga task lain tidak dapat mengganggu proses yang terjadi, yang dimana data yang dipakai bersama pada task yang berbeda tidak terjadi error karena dilakukan update nilai serta bersamaan. Saat SP32 melakukan request dan membaca register sensor MPU 6050 atau sensing task, penerima data dari sensor MPU 6050 diletakkan di dalam mutex, sehingga pengiriman data yang
data yang terjadi tidak berlangsung aman dan tidak ada gangguan dari task lain. Setelah data selesai diambil, mutex akan dilepaskan sehingga mutex tidak dapat diambil secara paksa oleh task lain. Mutex harus diberikan task lain di mana task yang memiliki mutex tidak akan mengalami gangguan hingga proses selesai. Mutex harus diberikan kepada task lain agar dapat bekerja. Untuk void blink task, diberikan implementasi coder agar LED berkedip jika bacaan sensor melebihi threshold wall, yaitu pada di atas 90 dan juga di bawah min 90, di mana pada kondisi ini LED akan nyala mati 500 milisecond. Di sini tidak digunakan mutex karena pada task tersebut tidak membutuhkan protokol komunikasi, hanya mengirimkan sinyal ke LED dan membaca nilai variabel roll yang dihasilkan. Nah, pada void display text ini akan ngeprint nilai pitch dan roll pada LCD sesuai dengan baris dan kolom yang ditentukan. Nah, pada bagian ini, ketika dilakukan komunikasi I2C antara board SP2 dengan LCD I2C, task dimasukkan ke bagian mutex agar data yang dikirim tidak terganggu akibat task lain. Nah, di sini void loop dikosongkan. Oke, mari kita lanjut ke demo. Nah, sekarang kita akan demo untuk percobaan pertama. Inilah kondisi awal, pitch roll belum berubah. Akan digerakkan sensor sumbu X dan dapat dilihat pitch mendapat nilai positif. Dan akan dicoba sumbu X yang berlawanan. Didapat pitch negatif. Kemudian akan dicoba digerakkan sensor sumbu Y. Nah, dapat dilihat didapatkan roll negatif. Nah, selanjutnya akan dicoba untuk sumbu Y yang berlawanan. Dapat dilihat didapatkan nilai roll yang positif. Kemudian akan dilihat kondisi LED jika sumbu Y digerakkan. Nah, dapat dilihat ketika roll sudah melebihi 90 derajat, LED akan blink 500 milisecond. Ini adalah ketika rollnya minus 90 derajat atau di bawah minus 90 derajat. Kemudian akan dicoba roll untuk sumbu yang berlawanan. Nah, di sini dilihat LED bergerak dan nilai roll di atas 90 derajat. Nah, dapat disimpulkan keseluruhan percobaan ini berhasil. Ya, berikutnya saya akan menjawab pertanyaan yang harus dijawab pada video ini. Yang pertama, jelaskan proses request data sensor yang telah dilakukan. Sebenarnya pertanyaan ini tadi sudah saya bahas sedikit di penjelasan algoritma atau source code percobaan 4A. Nah, tapi sini saya akan jelaskan lagi. Proses request data sensor dilakukan pada bagian loop. Nah, pertama, perhatikan menuliskan kode untuk memulai transmisi untuk mengambil nilai akselerasi. Berdasarkan dataset yang ada, nilai akselerasi untuk tiap sumbu disimpan pada dua buah register yang berukuran 8 bit, seperti pada sumbu X, yaitu disimpan pada ACL X out H dan ACL X out L. Untuk mengakses semua nilai akselerasi setiap sumbu, dapat menuliskan perintah untuk menulis alamat register ACL X out H sebagai alamat awal. Dan untuk mengakses register berikutnya dapat digunakan fungsi write request from dengan panjang 6 byte. Karena data akselerasi setiap sumbu disimpan sebanyak 16 byte dari dua buah register yang berukuran 8 bit. Kemudian, untuk membaca respons yang dikirim oleh sensor, perhatikan menggunakan fungsi write read. Fungsi ini akan mereturn respon yang dikirim sensor secara urut dari alamat awal. Sehingga, untuk mendapatkan alamat akselerasi dari tiap sumbu, dapat menggabungkan 8 bit MSB dan juga 8 bit LSB yang terdapat pada ACL X out H dan ACL underscore X out underscore L untuk sumbu X. Dengan menggunakan operasi bitwise shift left dan operasi OR. Untuk akselerasi pada sumbu Y dan Z dapat dilakukan hal yang sama seperti yang sudah tadi saya jelaskan pada sumbu X dengan menggabungkan dua register LSB dan MSB. Kemudian, untuk pertanyaan yang kedua,
Apakah sebenarnya perlu digunakan operating system pada proyek ini? Apa yang terjadi jika tidak digunakan operating system? Nah, pada percobaan ini sebenarnya tidak dibutuhkan OS atau operating system karena sistem masih tergolong sederhana, sehingga dapat digunakan struktur round robin untuk berjalan. Tetapi, dengan adanya OS ini, sistem akan berjalan lebih struktur dan stabil, atau lebih kecil kemungkinan terjadi konflik antar task, karena terdapat scheduling dari task. OS perlu digunakan pada project karena pada project menggunakan sebuah request tunggal, sehingga pada pekerjaan embed system yang membutuhkan sistem secara real time dan melakukan lebih dari satu pekerjaan, dibutuhkan sebuah OS yang dapat melakukan penjadwalan atau scheduling beberapa pekerjaan dalam sebuah prosesor tunggal. Dengan menggunakan scheduling, task akan dipanggil ketika diperlukan agar menghasilkan flow program yang lebih baik. RTOS diperlukan juga karena dengan task scheduling memberikan ilusi multitasking pada mikroprosesor, yaitu dapat mengeksekusikan beberapa tugas secara bersamaan. Hal ini dikarenakan ketika RTOS mulai mengambil suatu task, akan terdapat request delay, dan ketika sedang menunggu delay tersebut, RTOS dapat mengambil task lain yang akan dieksekusi. Kemudian, jika tidak menggunakan OS atau operating system, maka kemungkinan sistem akan menjadi kurang terstruktur dan kurang stabil. Atau ada kemungkinan terjadi konflik antar task. Oke, sekian video saya yang singkat ini. Terima kasih.